Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya Mahdan Alfari dan Nuraini Arahab akan menjelaskan materi tentang agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Baik, saya akan menjelaskannya. Dalam sejarah lampau, masyarakat Arab sudah mengenal nama Allah sebagai sesuatu yang layak disembah dan zat yang maha terpuji. Ajaran ini adalah agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, hijab Ismail, dan peristiwa korban. Bahkan, proses perjalanan kehidupan keluarga ini diakui oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Berawal dari seorang yang bernama Amru bin Luhai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke daerah Balqa di negeri Syam. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya di Mekah. Maka terciptalah penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Hanif yang telah lama dibawa oleh Nabi Ibrahim. Zaman sebelum datangnya agama Islam kepada bangsa Arab disebut zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan atau kegelapan. Maksudnya, manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengikuti ajaran yang benar. Mereka hanya mengikuti keinginan nafsu dan kesenangannya. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah: yang pertama, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kabilah nenek moyang mereka. Yang kedua, rasa takut yang kuat menghadapi ketakutan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Berikut beberapa kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama, berhala. Berhala adalah sebuah patung yang diukir berbentuk manusia. Patung berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Latta, Uzza, dan Manat. Hubal yakni berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk seperti manusia. Hubal, dewa mereka yang terbesar, diletakkan di Ka'bah. Kemudian Latta, berhala yang paling tua, ditempatkan di Taif. Uzza ditempatkan di Wadi Nakhlah, Hijaz, dan patung Manat ditempatkan di Yasrib, Madinah. Ketika melaksanakan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Setelah itu, mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar di Jazirah Arab. Kemudian kepercayaan menyembah bintang. Ada masyarakat Arab jahiliyah yang percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, mereka memuja dan menyembah benda-benda itu. Mereka mengadakan tangan ke langit
seraya bermohon agar diberi rezeki dan keselamatan. 3. Menyembah malaikat. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya malam dan siang. 4. Menyembah jin, roh, dan hantu. Pemujaan terhadap jin, roh, dan hantu yaitu dengan mengorbankan hewan ternak. Hewan itu dipersembahkan kepada jin, roh, atau hantu agar menyelamatkan mereka dari bencana dan tidak mengganggu. Hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembahkan oleh suku Kaib di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Hujail dan Yagus adalah sesembahan suku Murad. Kemudian berpindah ke Bani Gatibdi yang terletak di lereng Bukit Saba. Adapun Ya'uk adalah sesembahan suku Hamdan, Nas sesembahan suku Himyar dan keluarga Jikilah. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mereka wafat, setan membisikkan kaum yang saleh supaya dibuat patung-patung untuk menghormati ruh-ruh mereka di tempat-tempat pertemuan dan menamainya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu adalah disembah sebelum orang-orang saleh itu mati dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala dan ruh leluhur mulai. Mengapa mereka menyembah jin, roh, dan hantu? Mereka itu menganggapnya jin, roh, dan hantu itu bakal menyelamatkan mereka dari suatu bencana dan tidak akan mengganggu masyarakat Arab jahiliyah. Dengan pemujaan itu, mereka mengorbankan hewan ternak. Jadi, sama seperti mereka menyembah dewa. Namun bedanya itu kalau menyembah dewa, dia akan menanyakan peramal-peramal yang di sekitar Ka'bah. Namun kalau di sini hewan ternaknya saja yang dipercayai bahwa mereka akan selamat dari bencana dan tidak akan ada yang mengganggunya. Perlu kalian ketahui apa jin itu? Jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari api. Jin ini mempunyai kewajiban yang sama seperti manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai firman Allah yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tetapi seperti halnya manusia, jin itu ada yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan ada juga jin kafir. Demikianlah kepercayaan dan pemujaan bangsa Arab jahiliyah sangat bermacam-macam, mulai dari berhala, dewa, bintang, malaikat, jin, roh, dan hantu. Mereka menentukan sendiri Tuhan-Tuhan yang dipujanya sesuai dengan keinginan dan kesenangan mereka sendiri. Tetapi walaupun mereka berbeda-beda dalam penyembahan Tuhannya, bangsa Arab tetap memuliakan Ka'bah sebagai rumah suci, dan mereka akan melaksanakan setiap tahunnya untuk melaksanakan ibadah haji seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Demikian penjelasan dari kelompok 1 tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Semoga adik-adik sekalian dapat memahami tentang materi yang kami sampaikan. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.